Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 11 ayat 1 dan 2. Semua orang di dunia, pujilah Tuhan Pencipta. Kabarkanlah juru selamat ke sekeliling dunia. Pada seluruh dunia, nyanyilah dan sorakanlah, segala bangsa bergemar dan puji Tuhan yang besar. Amin. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saat teduh. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita beresponsoriya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 7 ditambah ayat 33 sampai 37. Mazmur 107 ayat 1 sampai 7 ditambah ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Mari kita membacanya bersaut-sautan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang tebus Tuhan, yang tebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan kota-kota kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Ayat 33. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun,
dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman bersama. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bersama orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca epistel buat kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai ayat 12. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di dalam hati yang suci. Amin. Mari kita puji nama Tuhan, bernyanyi nomor 101 ayat 1 sampai 2. Lemah, sakit, dan luka, pada Yesus ada selamat, karena limpah kasih-Nya. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia panggil, marilah.
akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita minggu ini. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Ada 4 topik doa yang menjadi beban doa kita. Kita berdoa untuk hamba Tuhan dan pelayanan di distrik 6 ini, bahkan di wilayah 1 dan 2. Kita berdoa untuk program gereja-gereja kita, bahkan kita juga berdoa untuk Natal yang diprogramkan. Kita berdoa untuk pekerjaan jemaat yang sakit, yang merindukan keturunan, yang lansia, bahkan anak-anak yang berstudi dan juga berulang tahun. Kita juga terus berdoa untuk penanganan virus COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Yang ketiga, napiri diantar ke rumah hanya kepada yang lansia dan yang sakit. Keempat, kantong merah adalah untuk persembahan khusus dana distrik. Yang kelima, pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 17 WIB di gereja ini. Yang keenam, konferensi Resort Maranatha akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020 masuk pukul 18 WIB di gereja. Yang ketujuh, pelantikan majelis dan les speaker akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 di gelombang kedua. Yang kedelapan, panitia Natal tahun ini adalah ketua-ketua komsel. Oleh karena itu, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 18 WIB bertempat di gereja agar mengadakan rapat. Yang kesembilan, dihimbau kepada jemaat yang beribadah di gereja maupun yang tidak beribadah yang melakukan aktivitas kesehariannya, biarlah kita mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, daftar yang berulang tahun dari tanggal 9 November hingga 15 November 2020 ada 15 nama. Jika masih ada nama saudara yang belum tercantum dan berulang tahun pada tanggal 9 hingga 15 November, mungkin data saudara belum masuk ke dalam gereja, untuk itu kami meminta supaya mengumpulkan datanya. Yang ketiga, jadwal ibadah dan petugas ibadah untuk tanggal 22 November, gelombang pertama pada pukul 8, pukul 10 dan pukul 18 WIB tertera di napiri kita. Yang keempat, info keuangan. Kita terima persembahan di gereja pada tanggal 8 November 2020 terlampir, dan juga persembahan dari rumah-rumah jemaat juga terlampir. Kita juga menerima persembahan dana Natal di gereja pada tanggal 8 November terlampir. Yang keempat, persembahan amplop Natal juga terlampir. Dana sosial, masih ada beberapa kelompok sel yang belum menyerahkannya. Kami menghimbau supaya jemaat menyerahkannya kepada ketua komselnya untuk diserahkan ke gereja kita. Yang berikut daftar perpuluhan, ada 29 nama yang tertera. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara dan berkelimpahan dengan anugerah Tuhan. Yang ketujuh, kita menerima ucapan syukur dari keluarga THC Panjaitan Boru Simanjuntak karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Yang kedua, dari keluarga El Sitomorang Boru Sitorus karena Ibu Boru Sitorus berulang tahun pada tanggal 13 November 2020. Mohon doa agar diberi panjang umur dan kesehatan. Keluarga Oliver Simatupang karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Keluarga Ama Ina Anilaoli karena mohon doa agar diberi kekuatan dan ketabahan serta penghiburan karena keluarga ini dalam keadaan duka. Yang kelima, keluarga DJ Simanjuntak berusia gian karena telah lahir seorang cucu laki-laki di Bandung
mohon doa agar anak dan ibu dalam keadaan sehat. Dari keluarga C Pasaribu, Boru Pangaribuan, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mohon doa agar cepat mendapat keturunan. Dari keluarga LC Sitorus Boru Nenggolan, karena anak mereka Yeto Daniel Sitorus diterima di Taruna, Sekolah Kedinasan Poltek Bank, Medan. Dan juga anak mereka Nopemri Samuel Sitorus berulang tahun tanggal 14 November 2020 yang ke-13. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber kasih karunia dan berkat, Allah pemelihara kehidupan yang mempercukupkan setiap kehidupan, bahkan Allah yang menjaga kami di dalam setiap situasi hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi seperti matahari yang menghangatkan bumi ini. Tidak pernah berhenti Tuhan untuk memberi kekuatan, kesegaran bagi kami. Terima kasih untuk hari ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah di dalam keluarga kami dengan saudara-saudara kami, anak istri kami. Kami berdoa curahkan roh kudus-Mu agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami memperoleh pembaharuan daripada roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan ditaburkan di dalam persekutuan kami, biarlah roh kudus-Mu memeteraikannya di dalam setiap hati yang membukanya dan menerimanya, memberi kekuatan untuk bisa melakukannya di dalam keseharian kami. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GMI Maranatha ini. Tuhanlah yang memberkati mereka, pekerjaan mereka, dari pekerjaan yang kecil yang mampu mereka lakukan, biarlah mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka beroleh sukacita dan berkat surgawi dari setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhanlah juga kiranya yang menunjukkan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan keahlian mereka. Anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, Tuhan di masa-masa sulit ini biarlah hati yang rindu, yang setia untuk boleh mengikuti pelajaran mereka, sehingga di dalam masa-masa sulit ini Tuhan mereka tidak ketinggalan, tapi boleh menimba ilmu dengan baik untuk bekal hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang merindukan keturunan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau mengingat rumah tangga mereka, Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, Engkau menyembuhkan dan memulihkan tubuh mereka, sehingga Tuhan setiap apa yang menghalangi mereka untuk mendapatkan keturunan, di dalam nama Yesus semuanya menjadi sembuh dan dipulihkan. Dan biarkanlah mereka Tuhan boleh bersuka cita di dalam Engkau, karena doa-doa dan kerinduan hati mereka Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bapa, terima kasih hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang menderita sakit penyakit, ada yang dirawat di rumah sakit dan ada yang terbaring di rumah mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Simanung Kalit, Ibu Boru Manurung, Ibu Boru Sirait, dan kami juga berdoa untuk Natania, Ibu Boru Sihombing, Bapak Sinambela, dan Victor Huta Barat. Tuhan Yesus, jamahlah tubuh mereka, dan dari kekuatan kuasa-Mu lah mereka beroleh kesembuhan lewat pemberkatan-Mu, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berikan kesabaran, kekuatan kepada keluarga yang merawat, sehingga kasih mereka Tuhan menjadi semangat dan pendorong bagi mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam hidup keluarga mereka masing-masing, sehingga Tuhan dengan pertolongan dan anugerah-Mu mereka semakin mengenal bahwa
kasih Allah selalu menyertai mereka walaupun mereka di dalam keadaan sulit. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahan mereka, baik itu Tuhan persembahan di gereja, persembahan dana Natal dan pembangunan, dana sosial, bahkan juga Tuhan persembahan persepuluhan yang mereka hantarkan ke mezbah Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati setiap pekerjaan mereka, dan ketika mereka memberi, mereka tidak menjadi berkekurangan karena Engkau memberkati mereka berkelimpahan lewat setiap apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pada hari ini untuk keluarga yang memberikan ucapan syukurnya, keluarga Bapak THC Pancaitan, Ibu Boru Simanjuntak, Ibu Sitorus, Bapak Situmaurang, Oliver Simatupang, keluarga Aniloli, keluarga DJ Simanjuntak, keluarga C Pasaribu Boru Pangaribuan, dan keluarga LC Sitorus Boru Nenggolan. Tuhan, mereka bersyukur karena pertolongan-Mu di dalam hidup mereka, di dalam keseharian mereka melalui masa-masa sulit kehidupan ini. Ada yang karena duka cita yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga mereka. Kami percaya pertolongan-Mu tetap melindungi mereka, dan di balik duka cita Tuhan siapkan sukacita bagi mereka. Ada yang bersyukur Tuhan karena berulang tahun, biarlah umur yang panjang Tuhan anugerahkan bagi mereka, dan mereka beroleh kekuatan untuk mengisi hari-hari hidup yang Tuhan percayakan dengan kebaikan dan berjalan dalam kehendak-Mu. Ada juga yang bersyukur Tuhan karena keberhasilan anak mereka memasuki sekolah. Tuhanlah kiranya yang memberkati dari awal pendidikannya hingga selesainya nanti, karena kami tahu banyak tantangan Tuhan yang akan dialami, tapi kami percaya jika Tuhan menyertai dan menolong mereka, maka itu bisa mereka lalui. Bapa, terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan di dalam penanganan kasus virus corona. Tuhan Yesus, lawatan dan cinta-Mu itu yang kami rindukan untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Berikanlah hati yang taat kepada setiap warga negara Indonesia ini, sehingga dengan ketaatan kami Tuhan boleh memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, tapi biarlah hikmat kebijaksanaan dari-Mu tetap tinggal dan diam di dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, khususnya juga kami berdoa Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan dari aparat-aparat negara kami di negara ini. Biarlah cinta kasih Tuhan yang mendasari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan dan sukacita bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk firman-Mu yang akan ditaburkan. Biarlah firman kebenaran dan yang hidup itu boleh membangunkan setiap hati dan jiwa kami untuk menuntun kami berjalan kepada kebenaran-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Allah yang memberkati kami di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengumpulkan persembahan kita sebagai ayat persembahan bagi kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan.
Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, kita puji nama Tuhan. Bangkitlah kaum Tuhan. Bangkitlah kaum Tuhan, pakailah senjata. Tuhan memberi kekuatan di dalam anaknya, kekuatan besar dan kuasa heran. Yang percaya kepadanya tentu akan menang. Tegaklah berdiri dengan kuat Tuhan, pakai senjata ilahi, bersiap untuk perang. Hingga semua lalu dan perangmu selesai, dengan kuasa Yesusmu berdirilah tetap. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang masih memberkati kami hingga pada saat ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hati dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh kami pahami dan dapat kami mengerti. Dalam doa dan permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Injil Matius 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu diperhadapkan yang namanya dengan sebuah pilihan. Baik itu pilihan yang kecil maupun pilihan yang berdampak besar, di mana pilihan tersebut merupakan dasar dari kita untuk proses kehidupan kita selanjutnya. Pada saat ini salah satu pilihan yang telah kita tentukan adalah bagaimana kita sudah memilih dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah pengikut, kita adalah anak-anaknya yang mengikut Dia. Kita lebih memilih bahwa Dialah juru selamat kita manusia. Inilah pilihan yang sudah kita tentukan. Tetapi pada saat ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sudah memilih Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita mungkin hanya berpikir, aku sudah memilih Yesus dan aku harus menjadi seorang Kristen, orang yang percaya kepadanya. Kemudian kita mendaftarkan diri kita di salah satu gereja, supaya nantinya ketika kita membutuhkan gereja, ada gereja yang mau melayani kita. Mungkin terkadang pemikiran kita hanya sebatas seperti itu saja. Ketika kita memilih Yesus, kita hanya berpikir menjadi warga Kristen dan mendaftarkan diri kita di salah satu gereja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting ketika kita memilih Yesus Kristus adalah bagaimana kita anak-anaknya mau mencontoh dan meneladani gaya hidup dari Yesus Kristus. Apa yang baik yang disampaikan, yang diberikan kepada kita, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas menjadi orang Kristen, kemudian mendaftarkan diri kita di dalam sebuah gereja. Dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang tahu betul tentang hukum Taurat, bahkan mereka tahu betul tentang isi Alkitab. Yesus katakan, ya, dengarkan firman yang disampaikan oleh mereka. Lakukan firman yang disampaikan oleh mereka. Tetapi jangan kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus mengatakan kepada orang banyak dan murid-muridnya pada saat itu, jangan mengikuti perbuatan-perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena di dalam diri mereka, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak terdapat contoh yang baik. Mereka bukan sosok seorang pemimpin yang bisa memberikan teladan kepada orang banyak. Mereka bukan sosok seorang yang bisa kita agung-agungkan. Mereka hanya bisa berbicara tetapi tidak untuk melakukannya. Yang seharusnya menjadi contoh dan teladan kita orang percaya adalah Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa memberikan teladan yang baik bagi kita. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak orang yang bisa berkata tentang teladan. Banyak orang yang sering memberikan nasihat tentang sebuah keteladanan.
tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, dalam perkataan dan perbuatannya, dia belum bisa menjadi seorang teladan bagi orang lain. Kita hanya bisa berkata teladan tetapi belum mampu memberikan contoh teladan kepada orang-orang lain. Karena biasanya kita orang-orang pada saat ini terkadang mengidolakan seseorang. Kita suka dengan seorang pemimpin yang kita anggap menjadi sosok yang bisa memberikan teladan kepada kita. Tetapi dalam firman Tuhan kita pada saat ini mau mengatakan, dalam sosok ataupun diri manusia tidak ada yang bisa memberikan teladan selain daripada Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menjadi teladan bagi kita orang percaya. Jemaat Tuhan yang diberkati, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ingat, yang bisa kita lakukan dari gaya hidup dari Yesus Kristus. Yang pertama adalah bagaimana Yesus selalu berkata tentang kebenaran, ataupun Dia tidak pernah berbohong. Ketika Yesus ingin disalibkan, ada yang berkata kepada Yesus, "Engkaukah Raja Yahudi itu?" Kemudian Yesus berkata, "Engkau sendiri sudah mengatakannya." Dia selalu berkata kebenaran, dia selalu berkata jujur. Sekalipun pada saat itu Yesus sedang menghadapi suatu pergumulan. Ketika dia ingin disalibkan, ketika dia sedang berada dalam posisi yang tidak baik, dia selalu berkata tentang sebuah kebenaran. Dia tidak mau menghindar ataupun lari dari sebuah kenyataan. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita pada saat ini sulit bagi kita untuk berkata tentang sebuah kebenaran. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Terkadang kita mau mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik. Di sini mau ditekankan kepada kita bagaimana ya. Kalau benar, katakanlah benar. Ya, kalau salah, mari kita katakan itu ada suatu kesalahan. Jangan kita memperbenarkan sebuah kesalahan. Jangan kita menyalahkan dari sebuah kebenaran. Ini adalah gaya hidup dari Yesus Kristus. Dia selalu mengatakan tentang kebenaran. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Yesus selalu berserah kepada Allah. Ya, mungkin pada saat ini pribadi kita masing-masing sedang mengalami pergumulan hidup. Kita sedang mengalami masalah baik secara pribadi, keluarga, bahkan dalam pekerjaan kita. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, terkadang ada rasa lelah, ada rasa capek terhadap semua masalah-masalah yang ada pada kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mencontoh dari Yesus Kristus. Bagaimana ketika dia sedang mengalami pergumulan, perkara besar sekalipun, Yesus tetap berserah kepada Allah. Yesus tetap mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Karena dia tahu Allah yang disembah, Allah yang dipuji adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya.
Allah mampu memberikan kekuatan, Allah mampu mengeluarkan kita orang-orang percaya dari setiap pergumulan hidup, dari setiap perkara yang kita hadapi. Allah memiliki cara tersendiri yang di luar akal manusia, sehingga kita mampu keluar dari setiap pergumulan kehidupan kita. Kita bukan mengandalkan kekuatan bahkan pemikiran kita saja, tetapi kita tetap berserah kepada Allah. Karena Allah yang kita puji memiliki cara-cara yang luar biasa, yang terkadang di luar batas pemikiran kita manusia. Sekalipun begitu berat beban pikiran kita, sekalipun begitu banyak pergumulan kehidupan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Kita memohon diberikan kekuatan, diberikan hikmat supaya kita dimampukan menyelesaikan, bahkan keluar dari pergumulan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan minggu yang lalu, kita selalu hidup di dalam kasih. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang mau ada dalam diri kita, bagaimana kehidupan kita benar-benar dipenuhi oleh kasih. Kita boleh melihat contoh dari Yesus ketika salah satu dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot, dia menjual Yesus hanya untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, ketika Yesus tahu dia dijual oleh salah satu muridnya, Yesus tetap menganggap bahwa Yudas Iskariot adalah sahabat bagi dirinya, teman dari Yesus. Dalam diri Yesus ada kasih. Dia tidak menganggap itu adalah musuh, sekalipun murid yang selama ini bersama-sama dengan dia sudah mengkhianati. Dia tetap merangkul dan menganggap Yudas Iskariot tetap menjadi sahabat dalam dirinya. Dia tidak menganggap bahwa dia adalah musuh, tetap menjadi sahabat di tengah-tengah pribadi Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, ya mungkin menjadi perenungan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hanya ada satu pemimpin yang menjadi teladan bagi kita orang-orang percaya, yaitu Mesias. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Dan hanya dia juga yang menjadi teladan kehidupan kita orang-orang percaya. Biarlah gaya hidup dari Yesus Kristus itu yang kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia mampu berkata dengan baik dan juga melakukannya dengan baik. Dia bukan hanya sebatas berbicara tetapi tetap melakukannya. Ketika kita meneladani sosok seorang Kristus Yesus, maka ia akan menyertai kehidupan kita dan kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan ajari kami ya Allah untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan kami selanjutnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu, kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 207.
ayat yang pertama sampai yang kedua. Pandanglah ku melayani-Mu, merindukan pimpinan-Mu, hendak dengarkan firman-Mu, kehendak-Mu ku jalankan, bersuka tinggalkan dunia, melayani di Kau Tuhan. Rahmat-Mu mengiringku menjalani hidup ini, waktu dan hidupku serah Kau kan pakai untuk maksud-Mu, agar sekalian perbuatan oleh-Mu disempurnakan. Amin. Saudara-saudara, jadilah pelaku firman Tuhan, meneladani hanya Kristus saja di dalam kehidupanmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.